Lampu neon koridor rumah sakit berkedip-kedip dengan ritme yang ganjil, seolah ikut merasakan detak jantungku yang tak beraturan. Udara dingin dari pendingin ruangan menusuk hingga ke tulang, namun tak seberapa jika dibandingkan dengan hawa dingin yang merayap di hatiku. Di dalam ruangan bernomor 302, terbaring malaikat kecilku, Arka. Tubuhnya yang mungil dan biasanya lincah kini terkulai lemah, diperangi demam tinggi yang tak kunjung surut selama 3 hari terakhir. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan setiap napasnya terdengar berat. Aku, Rania, ibunya, duduk di kursi samping ranjangnya, tak beranjak sedikit pun. Tanganku tak henti-hentinya mengusap keningnya yang panas, membisikkan doa-doa yang tak putus. Seluruh duniaku seakan menyempit, terpusat hanya pada monitor yang menunjukkan detak jantungnya dan suara isak tangisnya yang sesekali memecah keheningan malam. Mataku bengkak, bukan hanya karena kurang tidur, tapi juga karena air mata yang terus-menerus mendesak keluar. Air mata keputusasaan, ketakutan, dan kemarahan yang meluap-luap. Di saat seperti ini, di saat aku paling membutuhkannya, di mana suamiku, Bayu? Di mana ayah dari anak yang sedang berjuang melawan sakitnya ini? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku seperti kaset rusak, menimbulkan rasa sakit yang tajam di ulu hati. 3 hari Arka dirawat, 3 hari pula Bayu hanya muncul sesekali, tak lebih dari 15 menit, dengan 1001 alasan pekerjaan yang tak masuk akal. Awalnya aku mencoba mengerti, mencoba menelan semua kebohongan yang ia jejalkan padaku. Mungkin pekerjaannya memang sedang menumpuk. Mungkin ia sedang tertekan. Aku terus mencari pembenaran untuknya, seperti yang selalu kulakukan selama bertahun-tahun pernikahan kami. Namun, kesabaran manusia ada batasnya. Dan malam ini, batasku telah terlampaui. Semua bermula dari panggilan telepon Arka tadi sore. Dengan suara yang lemah dan serak, ia memanggil-manggil ayahnya. Ayah mana? Arka kangen ayah. Suruh ayah ke sini, Bunda. Hancur hatiku mendengarnya. Aku memeluk tubuh mungilnya, menahan isak tangis yang menyesakkan dada. Iya, sayang. Nanti Bunda telepon ayah ya. Ayah lagi kerja, cari uang buat berobat Arka. Lagi-lagi kebohongan. Kebohongan yang kulakukan untuk melindungi hati suci anakku dari kenyataan pahit bahwa ayahnya lebih mementingkan hal lain daripada dirinya. Segera setelah Arka kembali terlelap setelah diberi obat penurun panas, aku menghubungi Bayu. Panggilan pertamaku tak diangkat. Begitu pula yang kedua, ketiga, hingga yang kelima. Jantungku mulai berdebar kencang, firasat buruk mulai merayap. Aku sangat tahu apa yang sedang terjadi. Ini bukan pertama kalinya. Pola yang sama selalu berulang. Saat aku atau Arka membutuhkannya, ia akan menghilang, sulit dihubungi, dan semua itu selalu bermuara pada satu nama, Fania. Fania, wanita itu, selingkuhan suamiku. Wanita yang dengan tega merusak rumah tanggaku, yang tak punya malu bersenang-senang di atas penderitaanku dan anakku. Selama bertahun-tahun, aku mencoba menutup mata dan telinga. Aku mencoba bertahan demi Arka. Aku tak ingin anakku tumbuh dalam keluarga yang hancur. Aku menelan semua rasa sakit, mengabaikan bisik-bisik tetangga, dan berpura-pura semuanya baik-baik saja setiap kali Bayu pulang larut malam dengan aroma parfum wanita lain yang menempel di kemejanya. Aku bahkan pernah memergoki mereka berdua di rumah kami sendiri. Ya, di rumah yang kubangun dengan jerih payahku, di atas ranjang yang seharusnya menjadi saksi cinta kami. Saat itu aku baru pulang dari luar kota, ingin memberi kejutan. Tapi akulah yang justru mendapatkan kejutan paling memilukan dalam hidupku. Mereka sedang bermesraan tanpa sehelai benang pun. Saat itu dunia terasa runtuh. Aku ingin berteriak, menghancurkan segalanya. Tapi melihat wajah Bayu yang memohon dan Fania yang menatapku dengan tatapan tanpa dosa, entah kenapa mulutku terkunci. Aku hanya bisa menangis dalam diam, lalu mengurung diri di kamar Arka sepanjang malam. Setelah kejadian itu, Bayu bersujud di kakiku, memohon ampun, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan aku, dengan bodohnya, memberinya kesempatan. Kesempatan kedua, ketiga, dan entah sudah yang keberapa. Aku mengira dia akan berubah. Aku berharap demi Arka, dia akan kembali menjadi suami dan ayah yang baik. Tapi aku salah. Janji tinggallah janji.
Perselingkuhan mereka terus berlanjut, semakin menjadi-jadi, seolah sengaja memamerkannya di depan mataku. Mereka tak lagi sembunyi-sembunyi. Mereka tak segan-segan mengumbar kemesraan di media sosial, menggunakan uang yang kuberikan pada Bayu untuk berfoya-foya. Ya, uangku. Ironis, bukan? Aku adalah tulang punggung keluarga ini. Aku yang bekerja keras dari pagi hingga malam, membangun bisnis butik dari nol hingga sukses seperti sekarang. Sementara Bayu, dia berhenti bekerja setahun setelah kami menikah, dengan alasan ingin fokus membantuku mengurus bisnis. Tapi kenyataannya, dia hanya menjadi benalu. Menumpang hidup, menikmati semua fasilitas yang kuberikan, lalu menggunakan uang hasil keringatku untuk membiayai wanita lain. Aku membiarkannya. Aku terlalu lelah untuk berdebat, terlalu sibuk mengurus bisnis dan Arka. Aku pikir, biarlah dia bersenang-senang, asalkan dia tetap menjalankan perannya sebagai ayah. Tapi lagi-lagi, aku salah besar. Malam ini, kemarahanku mencapai puncaknya. Setelah panggilanku tak diangkat, aku mencoba mengiriminya pesan singkat. Mas, Arka nyariin kamu. Demamnya tinggi lagi. Tolong kesini sekarang. 1 jam berlalu, tidak ada balasan. Pesan itu bahkan tidak dibaca. Centang birunya tak kunjung muncul. Tanganku gemetar menahan amarah. Aku mencoba sekali lagi meneleponnya. Dan kali ini, panggilanku dijawab. Tapi bukan suara Bayu yang kudengar. Halo? Suara seorang wanita. Suara yang sangat kukenal. Suara Fania. Napasku tercekat. Di mana Bayu? Tanyaku dengan suara bergetar. Terdengar tawa kecil di seberang sana. Tawa yang meremehkan, yang seolah mengejek penderitaanku. Oh, Mbak Rania. Bayu lagi di kamar mandi. Ada apa ya? Kayaknya penting banget nelpon malam-malam begini. Darahku mendidih. Urat-urat di pelipisku terasa menegang. Anaknya sakit. Anaknya sedang sekarat di rumah sakit dan dia malah bersenang-senang denganmu. Aku berteriak, tak lagi peduli jika ada perawat atau pasien lain yang mendengar. Wow, santai dong, Mbak. Jangan teriak-teriak gitu. Nanti darah tingginya kumat, loh. Lagian, namanya juga anak-anak, wajar kan kalau sakit? Nggak usah lebay, deh. Nanti juga sembuh sendiri, jawabnya dengan nada enteng, seolah demam tinggi yang diderita Arka hanyalah flu biasa. Berikan teleponnya pada Bayu sekarang juga, Jalang, makiku, tak sanggup lagi menahan emosi. Yupes, mulutnya nggak disekolahin ya? Kasar banget. Oke, aku panggilin. Tapi jangan marah-marah lagi ya, kasihan lo Mas Bayu lagi seneng-seneng, masa diganggu? Katanya, dan aku bisa mendengar dengan jelas dia memanggil nama suamiku dengan nada manja. Sayang ini lo, Ratu Lebahmu nelpon. Katanya anaknya sekarat. Penting banget kayaknya. Terdengar suara langkah kaki, lalu suara Bayu yang akhirnya terdengar di telepon. Halo, Ran. Ada apa sih ribut-ribut? Aku lagi ada urusan penting. Urusan penting. 2 kata itu seperti bensin yang disiramkan ke dalam api amarahku yang sudah berkobar. Urusan penting? Urusan penting katamu, Mas? Anakmu dirawat di rumah sakit. Dia manggil-manggil namamu. Dan kamu bilang ini tidak penting? Jangan teriak-teriak. Aku lagi di luar, nggak enak didengar orang. Arka kan sudah ada kamu yang jaga. Aku di sini juga lagi meeting sama klien, cari uang buat biaya rumah sakitnya. Dalihnya, kebohongan yang sama yang sudah basi di telingaku. Aku tertawa sinis. Tawa yang terdengar lebih seperti ringisan pilu. Meeting? Meeting dengan Fania di atas ranjang? Kamu pikir aku bodoh, Mas? Selama ini aku diam bukan berarti aku tidak tahu. Aku sudah muak dengan semua kebohonganmu. Aku muak dengan perselingkuhan kalian yang kalian pamerkan seolah itu adalah sebuah prestasi. Jaga bicaramu, Rania. Kamu sudah menuduhku yang tidak-tidak, bentaknya. Menuduh? Aku punya bukti, Mas. Aku punya semua bukti perselingkuhan kalian. Selama ini aku sabar karena Arka. Aku tidak mau dia jadi korban. Tapi sekarang, saat anakku sendiri sedang berjuang antara hidup dan mati, kamu malah tega meninggalkannya demi seorang pelakor. Di mana hati nuranimu? Aku pusing dengar omelanmu.
Aku akan ke sana nanti kalau urusanku sudah selesai. Tidak perlu, potongku cepat. Tidak perlu kamu datang. Aku tidak butuh kamu lagi. Tapi dengar ini baik-baik, Bayu. Jangan pernah sentuh uangku sepeser pun untuk bersenang-senang dengan wanita itu. Aku yang bekerja keras untuk uang itu, bukan untuk membiayai perselingkuhanmu. Apa maksudmu? Itu juga uangku. Aku suamimu. Suami? Suami macam apa kamu? Suami yang menelantarkan anak dan istrinya. Mulai detik ini, jangan harap kamu bisa menikmati hasil jerih payahku lagi. Tut. Aku mematikan sambungan telepon dengan tangan gemetar. Amarah, kekecewaan, dan rasa sakit bercampur aduk menjadi satu. Aku menatap Arka yang tertidur pulas, wajahnya terlihat damai meski napasnya masih berat. Air mataku kembali menetes, kali ini bukan karena kesedihan, tapi karena tekad yang membara. Cukup sudah. Aku tidak bisa lagi diam dan membiarkan mereka menginjak-injak harga diriku. Aku tidak bisa lagi membiarkan Bayu menelantarkan anaknya demi kesenangan sesaat. Selama ini aku bertahan karena Arka, dan sekarang, karena Arka jugalah aku harus bertindak. Anakku berhak mendapatkan ayah yang peduli, bukan seorang pengecut yang lari dari tanggung jawab. Aku mengusap air mataku dengan kasar. Aku harus kuat. Demi Arka. Aku melihat sekeliling, mencari ide. Lalu, mataku tertuju pada sebuah postingan di media sosial Fania beberapa jam yang lalu. Sebuah foto 2 gelas wine dengan latar belakang interior restoran mewah yang sangat kukenal. Restoran La Vie en Rose. Dan di kolom keterangan, tertulis, Dinner Date with My King Hati Merah 2. Darahku kembali mendidih. Jadi ini yang mereka sebut, urusan penting, dan meeting dengan klien. Mereka sedang berkencan, makan malam romantis, sementara anakku terbaring lemah di sini. Mereka menggunakan uangku untuk membayar semua kemewahan itu. Sebuah rencana mulai terbentuk di kepalaku. Rencana yang nekat, tapi aku sudah tidak peduli. Mereka harus diberi pelajaran. Mereka harus merasakan malu. Mereka harus tahu bahwa kesabaranku sudah habis. Aku segera menelepon orang tuaku. Ayah, Ibu, bisa tolong ke rumah sakit sekarang? Tolong jaga Arka sebentar. Ada urusan yang sangat mendesak yang harus Rania selesaikan. Tanpa banyak bertanya, ayahku langsung menyanggupinya. Beliau tahu, dari nada suaraku yang bergetar menahan amarah, bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Orang tuaku sudah lama menasihatiku untuk meninggalkan Bayu, tapi aku selalu menolak. Kini, mereka pasti akan mendukung apapun keputusanku. Sambil menunggu kedatangan orang tuaku, aku membuka aplikasi mobile banking di ponselku. Dengan jari-jari yang gemetar karena amarah, aku mencari menu blokir kartu. Kartu ATM dan kartu kredit atas nama Bayu, yang selama ini sumber dananya berasal dari rekeningku, satu persatu ku blokir. Aku memblokir semuanya tanpa sisa. Biar mereka rasakan. Biar mereka bingung saat hendak membayar tagihan makan malam mewah mereka. Aku tersenyum getir. Ini baru permulaan. Tak lama kemudian, ayah dan ibuku tiba. Wajah mereka penuh kekhawatiran saat melihat mataku yang bengkak dan raut wajahku yang mengeras. "Kamu mau kemana, nak?" tanya ibu sambil memelukku. "Menjemput keadilan untuk Arka, Bu. Dan untuk diriku sendiri," jawabku mantap. "Tolong jaga Arka ya, Bu." "Yah, jangan biarkan dia sendirian." Rania pergi sebentar. "Hati-hati, nak. Jangan melakukan hal yang gegabah. Ingat, kamu punya Arka," nasihat ayah, tangannya menepuk pundakku, memberiku kekuatan. Aku mengangguk. "Rania tahu, ya?" Aku mencium kening Arka yang masih hangat. "Bunda pergi sebentar ya, sayang. Bunda janji, setelah ini tidak akan ada lagi yang menyakiti kita," bisikku lirih. Aku melangkah keluar dari kamar rumah sakit. Setiap langkah terasa berat, namun juga penuh dengan kepastian. Di luar, aku memesan taksi online. Tujuanku satu, restoran La Vie en Rose. Malam ini, drama yang selama ini kusimpan rapat-rapat akan kubuka di depan umum. Malam ini, aku akan menyeret pelakor itu keluar dari persembunyiannya. Malam ini, aku akan mempermalukan mereka berdua,
sehina mereka telah menghinaku dan menelantarkan anakku. Aku tidak peduli lagi dengan citra baik atau rasa malu. Yang ada di kepalaku hanyalah wajah Arka dan tekad untuk mengakhiri semua penderitaan ini, sekali dan untuk selamanya. Di ambang batas kesabaran, seorang ibu yang terluka telah berubah menjadi singa betina yang siap menerkam. Dan mangsaku sudah menanti di depan mata. Taksi berhenti tepat di depan lobi restoran La Vie en Rose yang bermandikan cahaya keemasan. Dari luar, tempat itu tampak seperti sebuah oase kemewahan, dengan alunan musik jazz lembut yang samar-samar terdengar hingga ke jalan. Para tamu yang keluar masuk mengenakan pakaian terbaik mereka, wajah mereka memancarkan aura kepuasan dan status sosial. Dulu, Bayu pernah membawaku ke sini sekali, pada ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Saat itu, aku merasa seperti seorang ratu. Malam ini, aku datang kembali bukan sebagai ratu, melainkan sebagai algojo yang siap menjatuhkan hukuman. Aku membayar ongkos taksi dan melangkah keluar. Aku merapikan blus sederhana yang kukenakan, yang terasa sangat tidak pada tempatnya di antara gaun-gaun malam yang berkilauan. Rambutku kuikat seadanya, dan wajahku pucat tanpa riasan, hanya dihiasi lingkaran hitam di bawah mata yang bengkak. Aku mungkin terlihat seperti orang tersesat, tapi sorot mataku tajam dan menusuk. Aku tidak datang untuk makan malam, aku datang untuk berperang. Seorang pelayan membukakan pintu kaca yang berat untukku, menyapaku dengan senyum profesional. Selamat malam, Ibu. Sudah ada reservasi? Saya mencari suami saya, jawabku singkat, suaraku dingin dan datar. Mataku langsung menyapu seluruh ruangan yang didekorasi dengan elegan. Meja-meja ditata dengan taplak linen putih bersih, dihiasi vas bunga mawar segar dan lilin-lilin yang berkelip romantis. Suasananya begitu intim, begitu sempurna untuk sebuah perselingkuhan. Dan di sana, di sudut ruangan yang paling privat, dengan pemandangan langsung ke taman yang temaram, aku melihat mereka. Bayu dan Fania. Mereka duduk berhadapan, begitu larut dalam dunia mereka sendiri hingga tak menyadari kehadiranku. Fania mengenakan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya, rambutnya ditata bergelombang sempurna, dan riasannya tanpa celah. Dia tertawa, tawa manja yang centil, sambil menyuapkan sepotong steak ke mulut Bayu. Dan Bayu, suamiku, ayah dari anakku yang sedang terbaring sakit, menatap wanita itu dengan tatapan memuja yang sudah lama tidak pernah kulihat ditujukan untukku. Mereka bersulang dengan gelas wine mereka, merayakan entah apa di atas penderitaan putra mereka sendiri. Pemandangan itu seperti belati yang ditancapkan tepat di jantungku, lalu diputar-putar tanpa ampun. Kemarahan yang tadi sempat sedikit mereda kini kembali membakar seluruh isi kepalaku. Darahku berdesir panas, tanganku terkepal begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Setiap detik aku melihat mereka bermesraan, bayangan wajah pucat Arka yang terbaring di ranjang rumah sakit melintas di benakku. Kontras yang begitu menyakitkan itu menjadi bahan bakar terakhir yang kubutuhkan. Dengan langkah yang mantap dan disengaja, aku berjalan melintasi ruangan. Aku bisa merasakan beberapa pasang mata menoleh ke arahku, mungkin heran melihat seorang wanita dengan penampilan berantakan dan aura membunuh berjalan di antara mereka. Aku tidak peduli. Tujuanku hanya satu. Meja di sudut itu. Langkahku tidak menimbulkan suara di atas karpet tebal, membuat kehadiranku baru disadari saat aku sudah berdiri tepat di samping meja mereka. Makan malamnya kelihatan enak sekali. Suaraku yang dingin dan tanpa emosi berhasil memecah gelembung kebahagiaan mereka. Keduanya tersentak kaget. Wajah Fania yang tadinya berseri-seri langsung berubah pias. Gelas wine di tangannya bergetar. Sementara Bayu, matanya membelalak tak percaya. Wajahnya yang tadinya santai kini menegang, campuran antara kaget, takut, dan marah. Rania? Kamu ngapain di sini? Tanyanya tergagap, buru-buru meletakkan garpunya. Aku tersenyum, senyum yang paling dingin dan paling menakutkan yang bisa kubuat. Menurutmu aku ngapain di sini, Mas? Tentu saja menyusulmu. Katanya tadi lagi meeting sama klien penting. Ternyata ini kliennya. Aku melirik Fania dari atas ke bawah dengan tatapan menghina. Fania, setelah pulih dari keterkejutannya, mencoba mengembalikan ketenangannya. Ia menegakkan duduknya, mengangkat dagunya dengan angkuh. Mbak Rania, ini tempat umum. Jangan bikin keributan di sini. Kalau ada masalah rumah tangga, selesaikan di rumah,
desisnya, mencoba terdengar berkelas, padahal statusnya tak lebih dari seorang perusak rumah tangga. Aku tertawa kecil, tawa yang terdengar serak di telingaku sendiri. Masalah rumah tangga? Oh, tentu saja ini masalah rumah tangga. Rumah tangga yang kamu masuki tanpa izin, yang kamu hancurkan tanpa rasa bersalah. Dan kamu, jangan panggil aku, Mbak. Aku tidak sudi punya adik seorang pelakor sepertimu. Wajah Fania memerah padam. Jaga mulutmu. Kenapa? Kamu malu? Harusnya kamu malu sejak awal kamu memutuskan untuk tidur dengan suami orang. Harusnya kamu malu saat kamu berfoya-foya dengan uang istri sahnya. Harusnya kamu malu, Fania, karena kamu bersenang-senang di sini sementara anak dari laki-laki yang kamu kencani ini sedang berjuang melawan sakitnya di rumah sakit. Suaraku mulai meninggi, menarik perhatian beberapa meja di sekitar kami. Rania, cukup. Bayu akhirnya angkat bicara, mencoba meraih lenganku. Jangan bikin malu, kita bicarakan ini baik-baik. Aku menepis tangannya dengan kasar. Malu? Kamu yang seharusnya malu, Bayu. Kamu bahkan tidak punya hak untuk mengucapkan kata itu. Di mana rasa malumu saat kamu meninggalkan anakmu yang sedang demam tinggi demi berkencan dengan perempuan ini? Di mana rasa malumu saat kamu menggunakan uang hasil keringatku untuk mentraktirnya makan malam mewah seperti ini? Aku bisa jelaskan? Jelaskan apa lagi? Semuanya sudah jelas. Kalian berdua sama-sama tidak punya hati. Sudah cukup ocehannya? Fania memotong dengan nada sinis, ia sudah kembali menemukan kepercayaan dirinya. Dengar ya, Rania. Kalau Mas Bayu lebih memilih bersamaku, itu artinya ada yang salah denganmu. Mungkin kamu sudah tidak bisa melayaninya dengan baik. Mungkin kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu sampai lupa kodratmu sebagai istri. Jadi jangan salahkan aku. Salahkan dirimu sendiri yang membosankan. Kata-kata itu adalah puncaknya. Hinaan itu, yang diucapkan dengan begitu enteng oleh wanita yang telah merampas segalanya dariku, menyulut sumbu terakhir kesabaranku. Seluruh logika dan kontrol diri yang tersisa lenyap seketika. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi mulus Fania. Begitu keras hingga kepalanya tertoleh ke samping dan menimbulkan suara yang menggema di seluruh restoran yang kini sunyi senyap. Semua aktivitas terhenti. Para tamu menatap kami dengan mulut ternganga. Para pelayan membeku di tempat. Fania memegangi pipinya yang memerah, matanya berkaca-kaca karena kaget dan sakit. Beraninya kamu? Aku tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan kalimatnya. Dengan gerakan cepat, aku menjambak rambutnya yang ditata indah itu. Aku tidak peduli dengan teriakannya yang melengking. Aku menariknya paksa dari kursinya, membuatnya tersungkur di lantai. Beraninya aku. Seharusnya kamu yang bertanya pada dirimu sendiri, beraninya kamu mengganggu keluargaku, raungku. Aku tidak berhenti di situ. Aku menyeretnya. Ya, aku menyeret tubuhnya yang meronta-ronta melintasi lantai marmer yang licin. Aku menyeretnya melewati meja-meja para tamu yang terperangah. Aku tidak peduli dengan gaun mahalnya yang tersingkap atau tangisannya yang memohon-mohon. Tolong, tolong aku, pekitnya. Lihat semuanya, teriakku kepada semua orang di restoran itu, suaraku bergetar karena amarah. Lihat perempuan ini. Ini adalah pelakor, wanita yang tidak punya harga diri. Dia tidur dengan suami saya, menghabiskan uang saya, sementara anak saya sedang sekarat di rumah sakit. Bayu, yang akhirnya sadar dari keterkejutannya, berlari mengejarku. Rania, hentikan. Kamu sudah gila? Ia mencoba melepaskan cengkeramanku dari rambut Fania, tapi tenagaku yang didorong oleh amarah begitu besar. Aku mendorongnya hingga ia terhuyung ke belakang. Beberapa petugas keamanan restoran dan manajer akhirnya datang mencoba melerai. Ibu, tolong, Bu. Jangan buat keributan di sini, kata manajer itu dengan panik. Aku akhirnya melepaskan Fania di dekat pintu keluar. Wanita itu langsung terisak di lantai, penampilannya kacau balau. Rambutnya awut-awutan, riasannya luntur oleh air mata, gaun merahnya kusut. Ia tidak lagi terlihat glamor, hanya menyedihkan. Bayu, dengan wajah merah padam karena malu dan marah, segera menghampiri kasir. Berapa semuanya? Saya bayar sekarang juga, bentaknya pada kasir yang ketakutan.
Ia ingin segera mengakhiri mimpi buruk ini. Sang kasir menyebutkan jumlah yang fantastis. Bayu dengan cepat mengeluarkan kartu kredit hitamnya, kartu yang kuberikan padanya, dan menyerahkannya. Aku hanya berdiri di sana, menatapnya dengan senyum kemenangan yang getir. Kasir itu menggesek kartu. Sekali. Gagal. 2 kali. Gagal lagi. Maaf, Pak. Kartunya ditolak. Wajah Bayu berubah pucat. Coba lagi. Mungkin jaringannya. Kasir itu mencoba lagi, lalu menggeleng. Tetap tidak bisa, Pak. Ditolak oleh pihak bank. Pakai yang ini. Bayu mengeluarkan kartu lain dari dompetnya. Kartu debit. Hasilnya sama. Ditolak. Ia mencoba semua kartu yang ada di dompetnya. Semuanya diblokir. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Fania yang melihatnya dari lantai menatap tak percaya. Ada apa, Mas? Kenapa tidak bisa? Tanyaku dengan nada pura-pura polos. Oh, aku lupa memberitahumu. Semua fasilitas mewah yang selama ini kamu nikmati dari uangku sudah kuhentikan sejak 1 jam yang lalu. Selamat menikmati kemiskinanmu. Mata Bayu membelalak. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi merah padam karena murka. Ia benar-benar kehilangan kendali. Ia menatapku dengan tatapan membunuh, lalu melangkah maju dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi, siap untuk menamparku. Dasar wanita sialan! Para tamu menjerit tertahan. Waktu seolah melambat. Namun, aku sudah mengantisipasinya. Sebelum tangannya mendarat di wajahku, aku bergerak lebih cepat. Aku menyambar mangkuk cuci tangan atau kobokan dari meja kosong di sebelahku yang baru saja ditinggalkan tamunya. Mangkuk itu masih berisi air, beberapa irisan jeruk nipis, dan yang terpenting, sisa-sisa sambal dari lalapan yang dimakan tamu sebelumnya. Biur, aku menyiramkan seluruh isi mangkuk itu tepat ke wajahnya. Aha! Bayu menjerit kesakitan. Bukan hanya karena kaget dan basah, tapi karena air sambal itu masuk tepat ke matanya. Ia meraung-raung sambil memegangi wajahnya, mengumpat-umpat tidak jelas. Rasa panas dan perih yang hebat membuatnya tak berdaya. Pemandangan itu begitu kacau, begitu memalukan, dan entah kenapa, begitu memuaskan. Aku menatap kedua orang yang kini tak berdaya itu. Fania yang menangis di lantai dan Bayu yang menjerit kepanasan. Semua mata tertuju pada mereka. Beberapa orang bahkan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Drama mereka kini menjadi tontonan publik. Aku mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatan. Silakan lanjutkan kencan kalian, kataku dengan suara yang kini tenang namun menusuk. Silakan lanjutkan kebahagiaan kalian. Tapi jangan pernah sentuh sedikit pun uangku lagi. Gunakan uang kalian sendiri, kalau kalian punya. Aku berbalik. Aku tidak menoleh ke belakang lagi. Aku berjalan keluar dari restoran itu dengan kepala tegak. Di belakangku, aku masih bisa mendengar jeritan Bayu dan isak tangis Fania, bercampur dengan bisik-bisik para tamu dan suara panik staf restoran. Begitu pintu kaca tertutup di belakangku, kakiku terasa lemas. Aku bersandar di dinding luar gedung, napasku terengah-engah. Adrenalin yang tadi memompa tubuhku kini surut, menyisakan rasa lelah yang luar biasa. Tapi di tengah kelelahan itu, ada secercah kelegaan. Beban yang selama bertahun-tahun menghimpit dadaku, akhirnya terangkat. Aku telah melakukannya. Aku telah menghancurkan panggung sandiwara mereka. Dan sekarang, aku harus kembali ke panggungku yang sesungguhnya. Ke sisi anakku. Aku mengeluarkan ponsel, memesan taksi, dan kembali menuju rumah sakit. Pertunjukan telah berakhir, dan aku telah memenangkannya. Perjalanan kembali ke rumah sakit terasa surreal. Lampu-lampu kota yang berkelip di luar jendela taksi seolah menjadi saksi bisu dari badai yang baru saja kulewati. Tubuhku bersandar lemas di jok mobil, setiap otot terasa kaku dan lelah. Adrenalin yang tadi membakar habis energiku kini telah lenyap, menyisakan kekosongan yang aneh. Tidak ada rasa kemenangan yang meluap-luap, tidak juga penyesalan. Yang ada hanyalah kelegaan yang dingin dan senyap, seperti tanah yang basah setelah badai reda. Aku memutar ulang kejadian di restoran tadi dalam benakku. Wajah Fania yang pucat pasi, jambakan rambutku yang kasar, teriakannya yang melengking. Lalu wajah Bayu yang memerah karena amarah dan rasa perih.
Aku, Rania, wanita yang selama ini dikenal sabar dan pendiam, telah berubah menjadi monster yang mengamuk di depan umum. Sebagian diriku merasa ngeri dengan apa yang telah kulakukan. Tapi bagian diriku yang lebih besar, bagian seorang ibu yang hatinya telah terkoyak, berbisik bahwa semua itu setimpal. Mereka pantas mendapatkannya. Mereka telah meremehkan batas kesabaranku, dan malam ini, mereka telah menuai akibatnya. Taksi berhenti di depan lobi rumah sakit yang sepi. Udara malam yang lembab menyambutku saat aku melangkah keluar. Koridor rumah sakit yang tadi kutinggalkan dalam keadaan marah, kini terasa seperti sebuah tempat perlindungan. Suara decit sepatuku di lantai yang dipel menjadi satu-satunya bunyi yang menemaniku, sebuah ritme yang menenangkan di tengah kekacauan hatiku. Semakin dekat aku dengan kamar Arka, semakin kuat pula rasa rinduku pada putraku. Dialah pusat gravitasiku, alasan dari semua perjuanganku. Ketika aku membuka pintu kamar 302 dengan perlahan, pemandangan yang menyambutku membuat hatiku menghangat. Ayah dan ibu ada di sana. Ayah duduk tertidur di sofa dengan posisi yang tidak nyaman, sementara ibu duduk di kursi di samping ranjang Arka, tangannya dengan lembut mengusap-usap punggung cucunya. Mereka adalah mercusuar di tengah lautan badai hidupku. Ibu menoleh saat mendengar suara pintu. Wajahnya yang lelah langsung menunjukkan kelegaan saat melihatku. Ia bangkit dan menghampiriku, memelukku dengan erat tanpa sepatah kata pun. Pelukan itu, pelukan seorang ibu, adalah hal yang paling kubutuhkan saat ini. Di dalam dekapan hangatnya, pertahananku yang kokoh akhirnya runtuh. Aku terisak pelan, melepaskan semua sisa ketegangan dan rasa sakit yang masih bersarang di dada. Sudah, nak, sudah. Keluarkan saja semuanya, bisik ibu sambil mengelus punggungku. Ayah pun terbangun. Ia mendekat dan menepuk-nepuk pundakku. Bagaimana? Tanyanya singkat, namun matanya menyiratkan 1000 pertanyaan. Aku melepaskan pelukan ibu dan mengusap air mataku. Aku menatap kedua orang tuaku bergantian, sumber kekuatanku. Sudah Rania selesaikan, ya, Bu. Semuanya sudah berakhir. Aku tidak menceritakan detailnya secara gamblang. Aku hanya mengatakan bahwa aku telah menemui Bayu dan Fania, dan menegaskan pada mereka bahwa semuanya sudah selesai. Aku tidak ingin membebani pikiran mereka dengan adegan kekerasan yang telah kulakukan. Tapi dari sorot mataku, mereka tahu bahwa itu bukan sekadar percakapan biasa. Ibu menggenggam tanganku. Apapun yang kamu lakukan, itu pasti yang terbaik, nak. Kami selalu mendukungmu. Seharusnya sudah dari dulu kamu melakukan ini. Suamimu itu sudah keterlaluan, tambah ayah dengan suara berat. Jangan khawatirkan apapun. Fokus saja pada kesembuhan Arka dan dirimu sendiri. Ada ayah dan ibu di sini. Dukungan tanpa syarat dari mereka memberiku kekuatan yang luar biasa. Beban di pundakku terasa sedikit lebih ringan. Setelah beberapa saat, aku meyakinkan mereka untuk pulang dan beristirahat. Awalnya mereka menolak, tapi aku bersikeras bahwa aku baik-baik saja dan bisa menjaga Arka sendirian. Akhirnya, mereka pun setuju, dengan janji akan kembali lagi besok pagi membawakan sarapan. Sepeninggal orang tuaku, ruangan itu kembali sunyi. Hanya suara monitor detak jantung Arka yang terdengar teratur. Aku menarik kursi lebih dekat ke ranjangnya. Aku menatap wajahnya yang tertidur pulas. Napasnya sudah terdengar lebih ringan, dan saat kusentuh keningnya, panasnya sudah jauh berkurang. Syukurlah, obatnya mulai bekerja. Aku meraih tangannya yang mungil, menggenggamnya di antara kedua tanganku. Jari-jarinya yang kecil terasa begitu rapuh, namun genggamannya memberiku kekuatan yang tak terhingga. Disinilah kedamaianku berada. Di sampingnya, semua kekacauan dunia luar terasa begitu jauh. Kemarahan pada Bayu dan Fania memudar, digantikan oleh gelombang cinta keibuan yang murni dan tak terbatas. Dalam keheningan malam, pikiranku melayang jauh ke masa lalu. Ke masa-masa ketika semuanya masih terasa indah. Aku teringat kencan pertamaku dengan Bayu di sebuah kedai kopi sederhana. Tawanya yang renyah, tatapan matanya yang hangat, dan janjinya untuk selalu membahagiakanku. Saat itu, aku benar-benar percaya bahwa aku telah menemukan belahan jiwaku. Lalu aku teringat hari pernikahan kami. Bayu mengucapkan ijab kabul dengan lantang dan mantap.
Ia menyematkan cincin di jari manisku dan berjanji di hadapan Tuhan untuk selalu setia dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit. Janji, betapa murahnya sebuah janji di bibirnya. Kenangan pahit pun mulai merayap masuk. Aku ingat pertama kali benih kecurigaan itu muncul. Sekitar 4 tahun yang lalu. Bayu mulai sering pulang larut dengan alasan lembur yang tidak jelas. Ponselnya selalu ia bawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi, dan ia menjadi sangat defensif jika aku tak sengaja menyentuhnya. Lalu aku menemukan sebuah struk pembelian perhiasan wanita di saku kemejanya, padahal hari itu bukan hari ulang tahunku atau hari spesial apapun. Ketika kutanya, ia berkelit dengan 1000 alasan. Saat itu, aku memilih untuk percaya. Atau lebih tepatnya, aku memilih untuk menyangkal kebenaran yang terlalu menyakitkan. Kemudian, Fania masuk ke dalam hidup kami. Awalnya ia diperkenalkan sebagai teman kantor, Bayu. Wanita yang ramah dan supel. Bodohnya aku menyambutnya dengan tangan terbuka. Aku bahkan pernah mengundangnya makan malam di rumah. Aku tidak menyadari bahwa di balik senyum manisnya, ia sedang merencanakan untuk menikamku dari belakang. Puncaknya adalah saat aku memergoki mereka di rumah kami. Rasa sakit dan penghinaan yang kurasakan saat itu tak terlukiskan. Sejak saat itu, semuanya berubah. Rumah yang seharusnya menjadi surga, terasa seperti neraka. Aku dan Bayu menjadi 2 orang asing yang tinggal di bawah atap yang sama. Kami jarang berbicara, dan setiap percakapan selalu berakhir dengan pertengkaran. Ia menjadi semakin acuh tak acuh, tidak hanya padaku, tapi juga pada Arka. Aku teringat saat Arka memenangkan lomba menggambar pertamanya di sekolah. Ia begitu bersemangat ingin menunjukkan pialanya pada ayahnya. Aku sudah mengingatkan Bayu jauh-jauh hari. Tapi di hari H, ia tidak datang. Alasannya, ada rapat mendadak dengan klien dari luar kota. Malamnya, aku melihat Fania mengunggah foto mereka sedang makan malam di sebuah hotel di puncak. Hancur. Hatiku melihat kekecewaan di mata Arka. Saat itulah aku mulai menyadari bahwa mempertahankan pernikahan ini mungkin justru lebih menyakiti putraku. Malam ini, semua kenangan itu terasa begitu jelas. Aku tidak lagi merasakan sakit yang menusuk, hanya rasa lelah yang mendalam. Lelah karena telah berjuang sendirian begitu lama. Lelah karena telah membohongi diri sendiri. Lelah karena berharap pada orang yang salah. Aku menatap Arka lagi. Anak ini tidak pantas tumbuh dalam lingkungan yang penuh kebohongan dan kepalsuan. Ia berhak mendapatkan kebahagiaan yang utuh. Ia berhak mendapatkan ibu yang kuat dan bahagia, yang bisa mencurahkan seluruh perhatian dan kasih sayangnya untuknya. Bukan ibu yang terus-menerus menangis dalam diam setiap malam. Keputusan yang kuambil malam ini bukanlah keputusan impulsif yang didasari amarah semata. Ini adalah akumulasi dari rasa sakit dan kekecewaan selama bertahun-tahun. Insiden Arka sakit hanyalah pemicu terakhir, percikan api yang menyalakan bom waktu yang sudah lama terpasang. Fajar mulai menyingsing. Semburat cahaya keemasan mulai menerobos masuk dari celah tirai jendela, mengusir kegelapan malam. Seiring dengan datangnya pagi, sebuah kesadaran baru meresap ke dalam hatiku. Malam yang panjang telah berakhir. Penderitaanku, kesabaranku, semua sudah mencapai titik akhir. Aku mengelus pipi Arka dengan lembut. Matanya perlahan terbuka. Ia menatapku dengan tatapan sayu, lalu sebuah senyum kecil terukir di bibirnya yang pucat. Panggilnya dengan suara serak. Iya, sayang. Bunda di sini, jawabku. Air mataku kembali menggenang, namun kali ini adalah air mata haru dan kelegaan. Ayah mana? Pertanyaan itu tidak lagi terasa sakit. Aku sudah siap menghadapinya. Aku tersenyum, senyum yang tulus dan menenangkan. Mulai sekarang, hanya ada Bunda dan Arka. Dan itu sudah lebih dari cukup. Kita akan bahagia berdua ya, sayang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Aku tidak tahu bagaimana Bayu akan bereaksi setelah ini. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah kembali. Pintu masa lalu telah kututup rapat-rapat. Di hadapanku kini terbentang sebuah jalan baru, sebuah fajar yang baru. Fajar untukku dan untuk Arka. Dan kami akan menyambutnya bersama, dengan kepala tegak dan hati yang penuh harapan. Pagi menjelang dengan cepat,
membawa serta kehangatan mentari yang kontras dengan dinginnya malam yang baru saja berlalu. Di kamar 302, suasana terasa jauh lebih ringan. Demam Arka sudah turun drastis, dan ia sudah mulai bisa duduk dan menyantap bubur yang dibawakan oleh neneknya. Celotehnya yang riang kembali terdengar, menanyakan kapan ia bisa pulang dan bermain dengan mainan-mainannya. Melihatnya kembali ceria adalah obat terampuh bagi hatiku yang lelah. Orang tuaku datang pagi-pagi sekali, wajah mereka tampak lebih tenang melihat kondisi Arka yang membaik dan raut wajahku yang lebih damai. Mereka tidak menyinggung soal Bayu sama sekali, seolah mengerti bahwa aku belum siap, atau mungkin tidak akan pernah siap lagi, untuk membicarakannya. Kami menghabiskan pagi itu dengan tawa dan cerita, sebuah momen normalitas yang sangat kurindukan. Untuk sesaat, aku bisa melupakan kekacauan yang terjadi tadi malam. Namun, dunia luar tidak akan membiarkanku lupa begitu saja. Saat sedang menyuapi Arka, ponselku bergetar hebat. Notifikasi masuk bertubi-tubi dari berbagai aplikasi media sosial dan grup percakapan. Awalnya kuabaikan, tapi getarannya tak kunjung henti. Rasa penasaran akhirnya mengalahkanku. Dengan sedikit was-was, aku membuka ponselku. Mataku terbelalak. Hal pertama yang kulihat adalah sebuah video yang menjadi topik hangat di mana-mana. Judulnya provokatif. Istri sah labrak pelakor di restoran mewah, suami kepanasan disiram air sambal. Jantungku berdebar kencang saat aku menekan tombol putar. Video itu direkam dari sudut yang agak jauh, tapi gambarnya cukup jelas. Rekaman itu dimulai tepat saat aku menjambak rambut Fania. Seluruh drama yang terjadi tertangkap kamera. Aku menyeret Fania, teriakanku yang menggema, Bayu yang mencoba melerai, kegagalan kartu kreditnya di kasir, hingga puncaknya saat aku menyiram wajahnya dengan air kobokan. Jeritannya yang kesakitan terekam dengan jelas, begitu pula wajahku yang dingin dan kata-kata perpisahanku sebelum aku pergi. Video itu viral. Sudah ditonton jutaan kali, dibagikan ribuan kali, dan kolom komentarnya penuh sesak. Gila, keren banget Simpat. Aku tim istri sah. Rasain tuh pelakor sama suami modelan benalu. Malu seumur hidup. Auto miskin setelah ini. Salah sendiri selingkuh pakai duit istri. Itu air kobokan plus sambal, double kill. Weka. Semangat ya, Mbak. Tinggalin aja laki-laki nggak guna kayak gitu. Mbaknya kelihatan wanita kuat dan mandiri. Membaca komentar-komentar itu memberiku perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, aku merasa malu karena aib rumah tanggaku kini menjadi konsumsi publik. Tapi di sisi lain, dukungan dari orang-orang yang tak kukenal terasa seperti sebuah validasi. Aku tidak sendirian. Banyak wanita di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama dan merasa terwakili oleh tindakanku. Aku tidak lagi merasa seperti korban yang lemah, melainkan seorang pejuang yang telah merebut kembali harga dirinya. Ponselku kembali berdering. Kali ini panggilan masuk. Nama, Bayu, tertera di layar. Aku menatap nama itu sejenak. Dulu, setiap kali namanya muncul di layar, hatiku akan menghangat. Kini, yang kurasakan hanyalah muak. Aku menolak panggilan itu tanpa ragu. Namun, ia tidak menyerah. Ia menelepon lagi, dan lagi, dan lagi. Setelah panggilannya yang ke-10 kuabaikan, rentetan pesan singkat mulai masuk. Rania, angkat teleponnya. Kita perlu bicara? Kamu sudah keterlaluan. Kamu mempermalukan aku di depan umum. Video kita viral, Ran. Gara-gara kamu, nama baikku hancur. Oke, aku minta maaf. Aku salah. Tolong buka blokir kartuku. Aku butuh uang. Rania, kumohon. Fania harus ke dokter mata, matanya iritasi parah. Aku tidak punya uang sama sekali. Setidaknya kasih aku sedikit uang untuk makan. Aku belum makan dari semalam. Aku tahu aku salah. Aku akan tinggalkan Fania. Aku janji. Tapi tolong, kita ketemu dan bicara baik-baik. Aku akan sujud di kakimu kalau perlu. Aku membaca semua pesannya dengan hati yang dingin. Permohonan, amarah, penyesalan palsu, semuanya terasa begitu hambar. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatiku. Justru aku tertawa sinis. Jadi, baru sekarang ia panik? Bukan saat anaknya terbaring sakit,
Tapi saat sumber uangnya terputus dan reputasinya hancur. Sungguh menyedihkan. Perhatianku teralihkan saat seorang perawat masuk untuk memeriksa kondisi Arka. Wah, jagoan kecil sudah segar lagi, ya. Suhu badannya sudah normal. Kalau kondisinya stabil sampai besok, lusa sudah boleh pulang, kata perawat itu dengan ramah. Kabar itu adalah musik terindah di telingaku. Aku tersenyum lebar. Alhamdulillah. Terima kasih, sis. Setelah perawat itu pergi, aku memeluk Arka. Dengar itu, sayang, sebentar lagi kita pulang. Nanti kita hias kamar Arka yang bagus, beli mainan baru, kita mulai hidup baru, ya. Arka mengangguk antusias. Asik. Hidup baru sama bun. Kepolosan anakku memberiku kekuatan baru. Aku tidak akan membiarkan drama dengan Bayu mengganggu kebahagiaanku dan Arka. Aku harus segera mengambil langkah konkret. Aku membuka kontak di ponselku dan mencari nama Lina SH. Kan. Dia adalah sahabat lamaku yang kini menjadi seorang pengacara andal, spesialis kasus perceraian dan hak asuh anak. Tanpa ragu, aku menekan tombol panggil. Halo, Rania? Tumben telepon. Ada apa? Sapa Lina dari seberang sana. Lin, aku butuh bantuanmu, kataku langsung pada intinya. Aku mau cerai. Terdengar helaan napas panjang dari Lina. Akhirnya, aku sudah menunggu telepon ini selama 4 tahun, Ran. Tentu saja aku bantu. Apa yang terjadi? Aku menceritakan semuanya secara singkat, termasuk kejadian tadi malam. Lina mendengarkan dengan saksama. Bagus, komentarnya setelah aku selesai bercerita. Tindakanmu memblokir semua asetnya sudah tepat. Video viral itu juga bisa jadi keuntungan buat kita, tekanan publik akan ada di pihakmu. Kumpulkan semua bukti perselingkuhan yang kamu punya. Struk, foto, percakapan, semuanya. Besok setelah Arka pulang, kita langsung bertemu di kantorku. Kita akan urus semuanya secepat mungkin. Aku pastikan kamu akan mendapatkan hak asuh penuh atas Arka dan semua aset yang memang menjadi hakmu. Berbicara dengan Lina membuat segalanya terasa lebih nyata dan terarah. Beban di pundakku semakin terangkat. Aku tidak lagi hanya didorong oleh emosi, tapi kini aku punya rencana yang jelas. Terima kasih banyak, Lin. Aku berutang padamu. Jangan bicara begitu. Kita sahabat. Aku akan pastikan laki-laki brengsek itu tidak akan bisa menyentuhmu atau Arka lagi, janji Lina. Setelah menutup telepon, aku merasa jauh lebih kuat. Gaung dari kehancuran tadi malam ternyata bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru. Kehancuran citra Bayu dan Fania di depan umum adalah fondasi dari gedung kehidupanku yang baru, yang akan kubangun sendiri dengan tanganku, hanya untukku dan untuk Arka. Ponselku kembali bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang tak dikenal. Ini aku, Fania. Aku minta maaf atas semuanya. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, Rania, cabut tuntutanmu pada Mas Bayu. Kasihan dia. Aku mendengus geli. Tuntutan? Aku bahkan belum mengajukan apa-apa. Rupanya Bayu sudah menceritakan skenario terburuk versinya pada Fania. Aku tidak membalas pesan itu. Sebagai gantinya, aku memblokir nomor itu, sama seperti aku telah memblokir akses mereka ke dalam hidupku. Aku menoleh ke arah Arka yang sedang asyik menggambar di atas tempat tidurnya. Ia menggambar 2 orang, satu besar dan satu kecil, bergandengan tangan di bawah matahari yang tersenyum. Hanya ada kami berdua. Dan itu sudah lebih dari cukup. Seminggu telah berlalu sejak malam pertunjukan di La Vie en Rose. Bagi Rania dan Arka, seminggu itu adalah periode penyembuhan dan awal yang baru. Arka sudah sepenuhnya pulih dan kembali ke sekolah dengan semangat baru. Rania, setelah bertemu dengan pengacaranya, merasa lebih ringan dan fokus menata kembali hidupnya. Namun, bagi Bayu dan Fania, seminggu itu terasa seperti setahun di neraka. Realitas menghantam mereka dengan kekuatan penuh, tanpa ampun. Kemewahan yang selama ini menopang hubungan mereka lenyap dalam sekejap. Tanpa akses ke rekening Rania, Bayu benar-benar lumpuh secara finansial. Ia tidak punya pekerjaan, tidak punya tabungan, dan yang lebih buruk lagi, tidak punya harga diri. Video penghinaan mereka masih beredar luas di internet, menjadi meme dan bahan tertawaan.
Wajah mereka kini dikenali oleh banyak orang, bukan sebagai sosialita, melainkan sebagai pasangan selingkuh yang bernasib sial. Mereka terpaksa meninggalkan apartemen sewaan yang biasa mereka gunakan untuk bertemu, sebuah apartemen yang tentu saja cicilannya dibayar oleh Rania. Kini, mereka terdampar di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota. Kamar berukuran 3 kali 4 meter itu terasa menyesakkan, dengan cat dinding yang mengelupas dan bau apek yang menusuk hidung. Jauh berbeda dari restoran mewah, hotel bintang 5, dan butik-butik mahal yang biasa mereka kunjungi. Di sanalah topeng-topeng mereka mulai terlepas. Cinta dan kemesraan yang dulu mereka pamerkan, ternyata tak lebih dari ilusi yang ditenun dengan benang-benang kemewahan. Begitu benang itu putus, yang tersisa hanyalah kebencian dan saling menyalahkan. Aku nggak tahan lagi hidup kayak gini, Mas. Panas, sempit, bau, keluh Fania untuk yang kesekian kalinya pagi itu. Ia mengipasi wajahnya dengan majalah bekas, keringat membasahi dahi dan lehernya yang jenjang. Penampilannya jauh dari kata glamor. Gaun-gaun mahalnya kini hanya teronggok di dalam koper, tak cocok untuk dikenakan di lingkungan kumuh itu. Bayu, yang sedang berbaring di kasur tipis sambil menatap langit-langit, mendengus kesal. Terus kamu mau aku gimana? Kamu pikir aku suka hidup begini? Ini semua juga gara-gara kamu. Fania bangkit duduk, matanya menatap Bayu dengan nyalang. Gara-gara aku? Kok jadi aku yang salah? Siapa yang ngajak aku selingkuh? Siapa yang janjiin mau nikahin aku dan ngasih hidup enak? Kamu, Mas. Kamu. Tapi kamu juga yang manas-manasin Rania malam itu. Kalau saja kamu bisa diam dan gak provokatif, mungkin dia gak akan semarah itu, balas Bayu, suaranya meninggi. Oh, jadi sekarang aku yang disalahin? Harusnya kamu sebagai laki-laki bisa tegas. Ceraikan dia dari dulu, ambil hartanya, baru kita bisa hidup tenang. Bukannya malah jadi benalu yang numpang hidup sama istri. Lemah, cibir Fania, kata-katanya setajam silet. Kata, benalu, dan lemah, menusuk tepat di ego Bayu yang sudah compang-camping. Ia bangkit dari tidurnya, wajahnya memerah karena amarah. Jaga bicaramu, Fania. Aku begini juga karena memenuhi semua keinginanmu. Tas mahal, liburan, perhiasan. Kamu pikir semua itu murah? Kalau bukan karena uang Rania, kamu pikir aku bisa kasih semua itu? Nah, itu masalahnya. Uang Rania terus. Kamu sendiri punya apa? Ternyata kamu gak lebih dari pengemis yang berlagak pangeran. Pertengkaran itu menjadi musik latar harian mereka. Setiap masalah kecil bisa memicu ledakan besar. Mulai dari memilih menu makan, yang kini hanya sebatas warteg terdekat, hingga masalah siapa yang harus membayar, karena Fania pun ternyata tidak punya simpanan yang berarti. Uang yang ia miliki cepat ludes untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak lagi bisa ditanggung oleh Bayu. Bayu sudah mencoba berbagai cara. Ia menghubungi teman-teman lamanya, mencoba meminjam uang. Tapi kabar tentang video viral itu sudah menyebar lebih cepat dari api. Sebagian besar temannya menolak dengan berbagai alasan, sementara beberapa yang lain bahkan tidak segan-segan menyindirnya. Gila lu, Bey. Duit istri dipakai buat foya-foya sama cewek lain. Sekarang baru kena batunya, kan? Maaf, bro, gue lagi nggak ada pegangan, kata salah satu temannya sebelum menutup telepon. Mencari pekerjaan pun menjadi sebuah kemustahilan. Beberapa perusahaan yang ia lamar langsung menolaknya begitu melihat namanya. Reputasinya sudah hancur lebur. Siapa yang mau mempekerjakan seorang pria yang dikenal publik sebagai penipu dan parasit yang menggerogoti harta istrinya? Bayu benar-benar terpojok. Keputusasaan mulai menggerogotinya, mengubahnya menjadi pria yang pemarah dan penuh penyesalan. Di sisi lain kota, kehidupan Rania justru sedang bersemi. Siang itu, ia dan Arka sedang tertawa riang di sebuah toko mainan. Arka baru saja mendapatkan ranking 1 di kelasnya, dan sebagai hadiah, Rania mengajaknya membeli robot Transformer seri terbaru yang sudah lama diidamkannya. Makasih, Bunda. Bunda memang yang terbaik, seru Arka sambil memeluk Rania dengan erat. Rania mencium puncak kepala putranya. Apapun untuk jagoan Bunda. Melihat senyum tulus di wajah Arka adalah kebahagiaan terbesar bagi Rania. Ia tidak lagi memikirkan Bayu. Gugatan cerai sudah dilayangkan oleh pengacaranya.
Prosesnya diperkirakan akan berjalan lancar, mengingat semua bukti dan saksi, termasuk video viral itu, sangat menguntungkan pihaknya. Ia fokus pada bisnisnya yang semakin berkembang dan tentu saja, pada Arka. Rumah mereka kini terasa lebih damai, lebih hangat, tanpa ada lagi energi negatif dari kebohongan dan pengkhianatan. Kembali ke kamar kos yang pengap, pertengkaran Bayu dan Fania mencapai puncaknya. "Aku mau pulang," pekik Fania sambil memasukkan kembali baju-bajunya ke dalam koper dengan kasar. "Aku nggak mau membusuk di sini sama kamu." "Pulang? Pulang kemana?" "Kamu pikir setelah semua ini terjadi, kamu masih bisa hidup seperti dulu?" ejek Bayu. Reputasi Fania sebagai pelakor juga sudah tersebar luas di lingkungan sosialnya. Fania berhenti berkemas dan menatap Bayu dengan tatapan penuh kebencian. "Itu bukan urusanmu. Setidaknya aku nggak akan terjebak sama laki-laki gagal sepertimu." "Gagal katamu? Siapa yang merengek-rengek minta dibelikan ini itu? Siapa yang bilang cinta mati sama aku?" Fania tertawa sinis. "Cinta? Aku memang cinta, Mas. Aku cinta sama gaya hidup yang kamu tawarkan. Aku cinta sama uangmu, atau lebih tepatnya, uang istrimu. Tapi sekarang, uang itu sudah tidak ada. Jadi, buat apa aku bertahan?" Pengakuan itu adalah tamparan terakhir bagi Bayu. Ternyata selama ini ia hanya sebuah alat, sebuah jembatan bagi Fania untuk mencapai kemewahan. Tidak pernah ada cinta yang tulus. Ia telah menukar berlian, keluarganya, Rania dan Arka, hanya untuk mendapatkan sebuah batu kali yang berkilau palsu. Fania menutup kopernya dengan keras. "Selamat tinggal, Mas Bayu. Semoga kamu menikmati sisa hidupmu sebagai pecundang." Ia berjalan menuju pintu, tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. "Fania, tunggu," panggil Bayu, ada nada putus asa dalam suaranya. Fania berhenti sejenak di ambang pintu, tapi tidak berbalik. "Apa lagi? Kamu mau kemana?" "Kemana saja, asal bukan di sini. Aku akan cari pangeran lain. Pangeran yang benar-benar punya kerajaan, bukan yang cuma numpang di istana istrinya." Setelah mengucapkan kalimat terakhir yang menusuk itu, Fania melangkah keluar dan menghilang di balik pintu, meninggalkan Bayu sendirian di dalam kamar yang sempit dan gelap itu. Bayu terduduk lemas di lantai yang dingin. Semuanya telah hilang. Istrinya, anaknya, hartanya, kekasihnya, harga dirinya. Semuanya lenyap. Ia kini benar-benar sendirian, terdampar di dasar jurang yang ia gali sendiri. Di tengah keheningan yang memekakkan telinga, hanya ada suara isak tangisnya yang tertahan. Isak tangis seorang pria yang telah kehilangan segalanya karena kebodohan dan pengkhianatannya sendiri. Harga yang harus ia bayar ternyata jauh lebih mahal dari yang pernah ia bayangkan. 6 bulan berlalu bagai embusan angin. Musim telah berganti, begitu pula dengan lembaran kehidupan Rania. Proses perceraiannya dengan Bayu berjalan lancar dan cepat, nyaris tanpa hambatan. Dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan dan tekanan publik dari video viral, Bayu tidak punya posisi tawar sama sekali. Pengadilan mengabulkan semua tuntutan Rania. Hak asuh penuh atas Arka jatuh ke tangannya, dan seluruh aset bersama yang terbukti berasal dari hasil jerih payahnya, resmi menjadi miliknya seutuhnya. Bayu hanya keluar dari pernikahan itu dengan pakaian yang melekat di badannya dan nama baik yang sudah hancur lebur. Bagi Rania, surat putusan cerai itu bukanlah sebuah trofi kemenangan, melainkan sebuah akta pembebasan. Sejak hari itu, ia merasa seperti terlahir kembali. Energi yang selama bertahun-tahun terkuras habis oleh drama, kebohongan, dan sakit hati, kini kembali melimpah ruah. Ia menyalurkan semua energi positif itu ke dalam dua hal yang paling ia cintai, putranya dan bisnisnya. Butik, Rania S. Attire, yang dulu ia kelola sambil menahan beban di hati, kini berkembang pesat di bawah sentuhan tangannya yang lebih fokus dan kreatif. Rania meluncurkan koleksi busana baru bertema Metamorfosis, yang terinspirasi dari perjalanannya sendiri. Desain-desainnya yang elegan, kuat, namun tetap feminin, mendapatkan sambutan luar biasa di pasar. Dalam waktu singkat, omset butiknya meroket. Ia bahkan berhasil membuka cabang kedua di sebuah mall prestisius di pusat kota. Rania tidak lagi hanya seorang pemilik butik,
Ia kini adalah seorang pengusaha wanita yang disegani, yang kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Perubahan itu tidak hanya terjadi secara profesional, tapi juga personal. Rania yang dulu sering terlihat murung dengan senyum yang dipaksakan, kini telah tiada. Ia digantikan oleh seorang wanita yang lebih percaya diri, yang tawanya terdengar lepas dan matanya berbinar-binar. Ia mulai menyisihkan waktu untuk dirinya sendiri. Setiap akhir pekan, setelah menghabiskan waktu berkualitas dengan Arka, ia akan pergi ke sanggar yoga, menemukan ketenangan dalam setiap tarikan napas dan peregangan otot. Ia juga kembali menjalin hubungan dengan teman-teman lama yang sempat ia jauhi karena terlalu sibuk dengan masalah rumah tangganya. Kamu terlihat berbeda, Ran. Jauh lebih bersinar, komentar salah seorang sahabatnya saat mereka sedang menikmati kopi di sebuah kafe. Rania tersenyum tulus. Karena aku akhirnya menemukan kembali diriku yang sempat hilang. Hubungannya dengan Arka pun menjadi semakin dalam dan tak terpisahkan. Mereka bukan lagi hanya ibu dan anak, tapi juga sebuah tim yang solid. Mereka punya rutinitas-rutinitas kecil yang membahagiakan, memasak sarapan bersama di hari Minggu, nonton maraton film kartun sambil makan popcorn di sofa, atau sekadar bercerita tentang hari mereka sebelum tidur. Rumah mereka yang dulu terasa dingin dan hampa, kini penuh dengan tawa, kehangatan, dan cinta yang murni. Arka tumbuh menjadi anak yang cerdas, ceria, dan sangat menyayangi ibunya. Ia tidak pernah lagi menanyakan ayahnya. Baginya, Bunda sudah menjadi dunianya, dan dunia itu terasa begitu sempurna. Suatu sore, saat Rania sedang memeriksa laporan penjualan di butik barunya, ia menerima telepon dari Lina, pengacaranya. Ada kabar terbaru, Ran, kata Lina, nadanya terdengar serius. Tentang Bayu, tebak Rania, hatinya tetap tenang. Iya, aku baru dapat info dari kenalanku. Dia terlihat di kampung halamannya. Kondisinya cukup menyedihkan. Dia tinggal menumpang di rumah kerabat jauhnya, bekerja serabutan sebagai kuli bangunan. Kabarnya dia sempat mencoba kembali ke orang tuanya, tapi mereka malu dan tidak mau menerimanya setelah melihat video viral itu. Dia benar-benar sendirian sekarang. Rania terdiam sejenak, mencerna informasi itu. Tidak ada rasa senang atau puas mendengar kabar penderitaan mantan suaminya. Yang ada hanyalah rasa iba yang samar, seperti melihat orang asing yang bernasib malang. Pria yang diceritakan Lina terasa begitu jauh dan berbeda dari sosok Bayu yang dulu ia kenal. Dan Fania, tanya Rania, lebih karena rasa penasaran yang lewat. Oh, perempuan itu lebih cerdik. Kudengar dia sudah berhasil menggaet pengusaha lain. Tapi reputasinya sebagai pelakor sudah menyebar. Entah akan bertahan berapa lama hubungannya kali ini, jawab Lina dengan nada sinis. Biarlah, desah Rania pelan. Itu bukan lagi urusanku. Yang penting, mereka tidak akan pernah bisa mengganggu aku dan Arka lagi. Tentu saja tidak. Aku sudah pastikan itu. Ngomong-ngomong, selamat ya atas pembukaan cabang barunya. Kamu hebat, Ran. Terima kasih, Lin. Berkat dukunganmu juga. Setelah menutup telepon, Rania berjalan ke arah jendela besar di butiknya. Dari sana, ia bisa melihat keramaian kota yang sibuk di senja hari. Ia memikirkan perjalanannya selama 6 bulan terakhir. Betapa hidup bisa berubah begitu drastis. Ia teringat pada Rania yang dulu, yang menangis diam-diam setiap malam, yang merasa dunianya akan runtuh jika pernikahannya berakhir. Kini ia sadar, akhir dari pernikahan itu justru adalah gerbang menuju kehidupannya yang sesungguhnya. Luka dari pengkhianatan itu mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Ia akan selalu menjadi bekas, pengingat akan masa lalu yang kelam. Tapi Rania tidak lagi membiarkan bekas luka itu mendefinisikan dirinya. Sebaliknya, ia menjadikannya sebagai sumber kekuatan. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri dan pada dunia bahwa ia bisa berdiri tegak di atas puing-puing lukanya. Ia bukan hanya selamat, ia berkembang. Ia telah membangun istananya sendiri, istana yang kokoh dan indah, yang hanya diisi oleh kebahagiaan dan cinta untuk dirinya dan putranya. Rania tersenyum menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wanita yang balas menatapnya adalah wanita yang kuat, mandiri, dan bahagia. Ponselnya berdering. Kali ini dari Arka. Bunda, cepat pulang. Arka sudah siapkan kejutan buat Bunda, suara ceria putranya terdengar dari seberang.
Oh ya? Kejutan apa, nih? Tanya Rania, hatinya dipenuhi kehangatan. Rahasia. Pokoknya Bunda cepat pulang, ya? Iya, sayang. Bunda segera pulang. Rania membereskan tasnya, senyum tak lepas dari bibirnya. Ia melangkah keluar dari butiknya, meninggalkan kesuksesan pekerjaannya untuk sementara, demi menyambut kebahagiaan yang lebih besar yang menunggunya di rumah. Masa depan terbentang cerah di hadapannya, dan ia siap untuk melangkahinya bersama jagoan kecilnya, bergandengan tangan, menuju cahaya yang lebih terang. 1 tahun berlalu sejak putusan cerai itu diketuk. Bagi Rania, waktu setahun itu terasa seperti sebuah perjalanan pendakian. Awalnya terjal dan melelahkan, namun begitu mencapai puncak, pemandangan yang tersaji begitu indah dan sepadan dengan semua perjuangan. Kehidupannya dan Arka kini telah menemukan ritme yang stabil dan penuh kebahagiaan. Bisnisnya terus menanjak, dan yang terpenting, tawa Arka selalu menggema di setiap sudut rumah mereka, menjadi melodi terindah dalam hidupnya. Bayangan Bayu dan Fania telah memudar sepenuhnya, menjadi tak lebih dari sekadar pengingat samar akan badai yang pernah menerpa, sebuah pelajaran berharga tentang kekuatan dan ketahanan diri. Rania sudah lama memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya sendiri. Memaafkan adalah cara ia melepaskan jangkar terakhir yang menahannya di masa lalu, membiarkan kapalnya berlayar bebas menuju lautan masa depan yang cerah. Sore itu, Rania baru saja selesai rapat dengan tim desainnya. Ia keluar dari butik pusatnya dengan perasaan puas. Rencananya, ia akan menjemput Arka di sekolah, lalu mereka akan pergi membeli es krim untuk merayakan nilai matematika Arka yang sempurna. Sambil tersenyum membayangkan wajah gembira putranya, ia melangkah menuju tempat mobilnya diparkir. Langkahnya terhenti seketika. Di sana, berdiri di samping mobilnya, adalah sesosok pria yang nyaris tak ia kenali, namun hatinya tahu persis siapa dia. Pria itu adalah Bayu. Penampilannya begitu berbeda, begitu kontras dengan citra Bayu yang selalu necis dan terawat yang tersimpan dalam ingatannya. Pria di hadapannya ini tampak jauh lebih tua dari usianya. Tubuhnya lebih kurus, rambutnya sedikit memanjang tak teratur, dan ada gurat-gurat kelelahan yang dalam di wajahnya. Pakaian yang ia kenakan sederhana dan sedikit lusuh. Ia bukan lagi Bayu sang sosialita yang menawan, melainkan hanya seorang pria yang telah digilas kerasnya kehidupan. Melihat Rania, Bayu tampak terkejut dan gugup. Ia menggaruk tengkuknya yang tidak gatal, tatapannya ragu-ragu. Rania mengambil napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya yang sedikit terpacu karena kaget. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian. Hanya ada keheningan yang canggung. Bayu, sapa Rania pertama kali, suaranya tenang dan datar. Sedang apa kamu di sini? Ran? Panggil Bayu, suaranya serak. Aku minta maaf sudah menunggumu di sini. Aku hanya tidak tahu bagaimana lagi cara menemuimu. Ada perlu apa? Tanya Rania, menjaga jarak aman di antara mereka. Bayu menundukkan kepalanya, menatap ujung sepatunya yang kusam. Aku datang untuk minta maaf, Ran. Rania hanya diam, menunggunya melanjutkan. Semua yang kamu katakan dulu benar. Semua yang terjadi adalah salahku. Aku dibutakan oleh keserakahan, oleh egoku sendiri. Aku menukar keluarga yang tulus mencintaiku demi kesenangan sesaat yang palsu, katanya, suaranya bergetar menahan emosi. Setiap hari, setiap malam, aku menyesalinya, Ran. Aku menyesal telah menyakitimu dan meninggalkan Arka. Saat menyebut nama Arka, suaranya pecah. Ia mengangkat wajahnya, dan Rania bisa melihat mata itu berkaca-kaca. Aku sudah menerima hukumanku. Aku kehilangan segalanya. Fania sudah lama meninggalkanku. Teman-teman menjauh. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku sadar, harta yang paling berharga yang pernah kumiliki adalah kalian berdua, dan aku telah membuangnya begitu saja. Ia melangkah maju selangkah, namun berhenti saat melihat Rania secara refleks mundur selangkah. Aku tidak minta kamu kembali padaku, Ran. Aku tahu itu mustahil. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Dan aku sangat merindukan Arka. Bagaimana kabarnya sekarang? Tanyanya lirih. Inilah momen yang Rania sadari harus ia hadapi suatu saat nanti. Ia sudah menyiapkan hatinya untuk ini.
Arka baik-baik saja, jawab Rania dengan suara yang tetap tenang namun tegas. Dia tumbuh menjadi anak yang pintar, sehat, dan yang terpenting, dia bahagia. Bolehkah aku menemuinya? Sebentar saja. Aku hanya ingin melihatnya. Mohon Bayu, tatapannya penuh harap. Rania menatap lurus ke mata mantan suaminya itu. Tidak, Bayu. Jawaban singkat dan tegas itu membuat harapan di mata Bayu padam seketika. Kenapa? Dulu kamu ayahnya, potong Rania. Tapi seorang ayah tidak akan meninggalkan anaknya yang sedang sakit demi bersenang-senang. Seorang ayah tidak akan membiarkan ibunya berjuang sendirian. Arka sudah memiliki kehidupan yang damai sekarang. Aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk kamu, datang dan mengusik kedamaian itu. Aku tidak akan membiarkan ia kembali terluka atau bingung karena kehadiranmu yang tiba-tiba. Rania melanjutkan, jika kamu benar-benar menyesal dan menyayangi Arka, maka hal terbaik yang bisa kamu lakukan untuknya adalah membiarkannya melanjutkan hidupnya dengan tenang. Jangan ganggu dia. Jangan cari dia. Biarkan dia bahagia dengan dunianya yang sekarang. Bayu terdiam, tak mampu berkata-kata. Setiap kalimat Rania adalah kebenaran yang menamparnya telak. Rania melihat pria hancur di hadapannya itu, dan untuk terakhir kalinya, ia merasakan secercah belas kasihan. Ia membuka tasnya, mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dari dompetnya, lalu mengulurkannya pada Bayu. Ini, katanya, gunakan ini untuk memulai hidup baru. Carilah pekerjaan yang benar, perbaiki dirimu. Aku doakan kamu bisa menemukan jalanmu sendiri. Bayu menatap uang itu, lalu menggeleng pelan. Aku tidak butuh uangmu, Ran. Aku hanya butuh maafmu. Aku sudah memaafkanmu, Bayu. Sudah lama sekali, jawab Rania tulus. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan, dan bukan berarti memberikan kesempatan kedua. Babak hidup kita bersama sudah selesai. Sekarang, terimalah ini sebagai tanda perpisahan kita yang sesungguhnya. Setelah ini, jangan pernah menemuiku atau Arka lagi. Anggap saja kita tidak pernah saling kenal. Dengan sedikit ragu, Bayu akhirnya menerima uang itu. Tangannya gemetar saat menyentuh tangan Rania sekilas. Terima kasih, Rania. Dan sampaikan salam rinduku untuknya. Rania hanya mengangguk. Ia tidak berjanji akan menyampaikannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Rania membuka pintu mobilnya, masuk, dan menyalakan mesin. Ia tidak menoleh lagi ke arah Bayu yang masih berdiri mematung di trotoar. Saat mobilnya perlahan menjauh, ia melihat dari kaca spion, Bayu masih berdiri di sana, menatap kepergiannya hingga mobilnya menghilang di tikungan. Pintu masa lalu itu akhirnya benar-benar tertutup, rapat, dan terkunci selamanya. Rania menghela napas panjang, melepaskan sisa-sisa beban terakhir. Perasaannya lega luar biasa. Ia melajukan mobilnya menuju sekolah Arka. Begitu tiba di gerbang, ia melihat putranya sudah menunggu dengan senyum cerah, melambai-lambaikan tangan dengan penuh semangat. Rania keluar dari mobil dan langsung disambut pelukan hangat dari jagoan kecilnya. Bunda lama banget, rengek Arka manja. Maaf, sayang. Tadi ada sedikit urusan, kata Rania sambil mencium pipi Arka. Jadi, jagoan Bunda mau es krim rasa apa hari ini? Coklat. Yang ada kacangnya, seru Arka riang. Mereka masuk ke dalam mobil, tawa mereka memenuhi udara. Rania menatap wajah bahagia putranya, hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Inilah dunianya sekarang. Inilah kebahagiaannya. Sederhana, nyata, dan tak ternilai harganya. Di bawah langit senja yang keemasan, mereka melaju, meninggalkan semua bayangan kelam di belakang, menuju masa depan yang hanya akan diisi oleh cinta, tawa, dan hari-hari yang cerah. 10 tahun kemudian, langit Jakarta sore itu berwarna jingga keemasan, seolah ikut merayakan momen istimewa yang sedang berlangsung di sebuah aula megah di jantung kota. Cahaya blitz kamera saling bersahutan, puluhan pasang mata menatap ke arah panggung dengan kekaguman. Di atas panggung itu, berdiri seorang wanita dengan keanggunan yang tak lekang oleh waktu. Rania. Usianya mungkin sudah memasuki kepala 4, namun sorot matanya justru semakin tajam, senyumnya semakin berwibawa,
dan setiap gerak-geriknya memancarkan aura kepercayaan diri yang menular. Ia tidak lagi hanya sekadar pemilik butik. Ia adalah Rania Larasati, CEO dan pendiri Larasati Group, sebuah jenama mode yang telah merajai industri fashion Indonesia dan mulai merambah pasar Asia Tenggara. Hari ini adalah perayaan ulang tahun ke-10 jenamanya, sebuah momen puncak dari perjalanan panjang yang ia rintis dari puing-puing kehidupan pribadinya. 1 dekade yang lalu, suara Rania terdengar jernih dan mantap melalui mikrofon, menggema di seluruh ruangan. Saya memulai bisnis ini bukan hanya dengan modal materi, tetapi dengan modal harapan. Harapan untuk membangun kehidupan baru yang lebih baik bagi putra saya, dan harapan untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa dari setiap akhir, selalu ada awal yang baru. Larasati Group lahir dari semangat itu. Semangat bahwa setiap wanita berhak merasa kuat, berharga, dan indah, tidak peduli badai apapun yang telah ia lewati. Tepuk tangan riuh membahana. Di barisan paling depan, duduk seorang pemuda tampan dan gagah berusia 17 tahun. Ia menatap ibunya dengan sorot mata penuh kebanggaan dan cinta yang tak terhingga. Pemuda itu adalah Arka. Ia bukan lagi anak kecil yang rapuh dan sakit-sakitan, melainkan seorang remaja cerdas yang baru saja diterima di Fakultas Teknik salah satu universitas terbaik di negeri ini. Di sampingnya, duduk kakek dan neneknya, orang tua Rania, yang matanya berkaca-kaca penuh haru menyaksikan kesuksesan putri tunggal mereka. Kehidupan telah menata ulang dirinya dengan begitu indah bagi Rania. 10 tahun adalah waktu yang cukup untuk menyembuhkan luka hingga nyaris tak berbekas, dan menumbuhkan tunas-tunas baru menjadi pohon yang rindang dan kokoh. Istana yang ia bangun di atas puing-puing lukanya kini telah berubah menjadi sebuah taman yang subur dan damai. Kantor pusat Larasati Group menempati 5 lantai teratas di sebuah gedung pencakar langit, dengan pemandangan 360 derajat ke seluruh kota. Ruang kerja Rania didesain minimalis namun elegan, didominasi warna putih dan kayu hangat. Dinding kacanya yang besar seolah menjadi metafora dari visinya yang luas dan tanpa batas. Ia bukan lagi seorang Rania yang reaktif dan impulsif seperti malam penyerbuan di restoran itu. Ia telah bertransformasi menjadi seorang pemimpin yang visioner, yang disegani karena kecerdasan bisnisnya sekaligus dihormati karena empati dan kebijaksanaannya. Ia tidak pernah menikah lagi. Bukan karena ia trauma, tetapi karena ia telah menemukan keutuhan dalam dirinya sendiri. Ia memiliki lingkaran pertemanan yang solid, termasuk Lina, sahabat sekaligus pengacara setianya yang kini menjadi salah satu direktur di perusahaannya. Mereka sering menghabiskan akhir pekan bersama, terkadang bersama anak-anak mereka, terkadang hanya mereka berdua, berbagi cerita dan tawa seperti di masa muda. Ada beberapa pria terhormat yang mencoba mendekatinya, namun Rania tidak terburu-buru. Ia menikmati kemandiriannya, menikmati kebebasannya. Jika suatu saat nanti ada seseorang yang datang, ia haruslah seseorang yang bisa menambah warna di tamannya yang sudah indah, bukan seseorang yang datang untuk memetik bunganya. Arka adalah mahakarya terbaik dalam hidup Rania. Ia tumbuh tanpa bayang-bayang figur seorang ayah yang buruk, karena Rania berhasil mengisi peran itu dengan cinta dan perhatian yang berlipat ganda, dibantu oleh kakeknya yang menjadi panutan maskulin yang luar biasa bagi Arka. Seiring bertambahnya usia Arka, Rania menceritakan masa lalunya dengan bijaksana. Ia tidak pernah menjelek-jelekkan Bayu. Ia menyajikannya sebagai sebuah kisah tentang pilihan dan konsekuensi, tentang kesalahan manusia, dan tentang pentingnya memaafkan untuk bisa melangkah maju. Hasilnya, Arka tumbuh tanpa kebencian. Ia memahami masa lalunya sebagai bagian dari sejarah yang membentuk ibunya menjadi wanita hebat seperti sekarang. Ia tidak memiliki rasa penasaran atau kerinduan pada ayahnya. Baginya, keluarganya sudah lengkap dan sempurna. Ikatan antara ia dan Rania begitu kuat, terjalin bukan hanya oleh hubungan darah, tetapi juga oleh perjuangan bersama, saling mendukung, dan cinta tanpa syarat. Mereka adalah sebuah tim, sebuah benteng yang tak terkalahkan. Namun, di belahan lain kehidupan, waktu tidak berbaik hati pada semua orang. Takdir, dengan caranya yang adil, telah menyajikan tagihan karma yang harus dibayar lunas oleh mereka yang pernah menabur angin. Di sebuah sudut kota yang padat dan berdebu, jauh dari gemerlap pusat bisnis, berdiri sebuah warung kopi sederhana. Di sana, seorang pria berusia akhir 40-an sedang sibuk mengelap meja-meja yang lengket.
Pria itu adalah Bayu. Waktu telah mengukir jejak penderitaan di wajahnya. Rambutnya sudah banyak beruban, punggungnya sedikit membungkuk, dan sorot matanya yang dulu penuh arogansi kini meredup, menyisakan kehampaan. Setelah pertemuan terakhirnya dengan Rania 10 tahun yang lalu, hidupnya menjadi sebuah pengembaraan tanpa tujuan. Uang pemberian Rania habis dalam sekejap. Ia mencoba berbagai pekerjaan serabutan, namun tak pernah bertahan lama. Egonya yang tinggi sulit menerima kenyataan bahwa ia harus bekerja keras dari bawah. Ia berpindah dari satu kota ke kota lain, menumpang pada kerabat yang masih mau menerimanya, namun pada akhirnya selalu diusir karena sifat pemalasnya tak pernah berubah. Beberapa tahun terakhir, ia kembali ke Jakarta, kota yang pernah menjadi panggung kejayaannya. Ironisnya, kini ia hanya menjadi penonton figuran yang tak terlihat. Ia bekerja sebagai pelayan di warung kopi ini, dengan upah yang pas-pasan untuk menyewa kamar kos sempit di belakang warung. Setiap hari, ia melayani pelanggan, membersihkan sisa makanan mereka, hidup dari belas kasihan pemilik warung yang mengenalnya di masa lalu. Malam itu, saat sedang membersihkan meja, matanya tak sengaja tertumbuk pada halaman sebuah majalah bisnis yang ditinggalkan pelanggan. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Di sampul majalah itu, terpampang foto Rania yang sedang tersenyum penuh wibawa, dengan judul besar, Rania Larasati, membangun imperium fashion dari kekuatan hati. Bayu mengambil majalah itu dengan tangan gemetar. Ia membacanya kata demi kata di bawah cahaya lampu warung yang temaram. Artikel itu mengulas perjalanan sukses Rania, semangatnya, visinya, dan tentu saja, tentang putranya yang berprestasi. Ada satu kutipan dari Rania yang menohoknya begitu dalam. Kebahagiaan terbesar saya bukanlah kesuksesan bisnis ini, melainkan saat melihat putra saya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bahagia. Itulah harta saya yang sesungguhnya. Air mata menggenang di pelupuk mata Bayu. Bukan air mata penyesalan karena kehilangan harta, melainkan air mata penyesalan karena telah kehilangan harta yang sesungguhnya itu. Ia teringat pada Arka, anak laki-laki yang wajahnya hanya bisa ia lihat dari kejauhan sesekali saat ia memberanikan diri mendekati lingkungan sekolahnya dulu. Ia melihat Arka tumbuh dari seorang anak kecil menjadi remaja yang gagah, selalu tertawa di samping ibunya. Ia tidak pernah berani mendekat, menepati janjinya pada Rania. Mungkin, itulah satu-satunya keputusan benar yang pernah ia ambil dalam hidupnya. Ia melipat majalah itu dan menyimpannya di dalam laci di kamarnya yang sempit. Majalah itu menjadi pengingat abadi akan dunia yang telah ia sia-siakan, sebuah monumen dari kesalahannya sendiri. Ia tidak lagi marah atau iri. Yang ada hanya rasa lelah dan penerimaan atas nasibnya. Ia telah membayar harganya. Sementara itu, nasib Fania berjalan di alur yang berbeda, namun dengan muara kesunyian yang sama. Ia memang berhasil berpindah dari satu pria kaya ke pria kaya lainnya. Ia mendapatkan semua yang ia inginkan, tas bermerek, mobil mewah, apartemen megah. Namun, ia tidak pernah mendapatkan satu hal yang paling fundamental, rasa hormat. Reputasinya sebagai spesialis perusak rumah tangga selalu mengikutinya. Para pria yang bersamanya hanya memandangnya sebagai pajangan, sebuah aksesori cantik yang bisa diganti kapan saja jika sudah membosankan atau muncul versi yang lebih baru dan lebih muda. Kini, di usianya yang mendekati 40, kecantikannya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ia hidup bersama seorang pengusaha tua yang posesif dan pencemburu. Ia terkurung dalam sangkar emas, setiap gerak-geriknya diawasi. Ia sering menghabiskan waktunya sendirian di apartemen mewahnya, menelusuri media sosial dengan perasaan hampa. Ia melihat kehidupan Rania yang gemilang, dikelilingi oleh orang-orang yang tulus mencintainya, membangun sesuatu yang nyata dan abadi. Sedangkan dirinya, ia tidak memiliki apa-apa selain barang-barang mewah yang terasa dingin saat disentuh. Rasa iri yang dulu membara kini berubah menjadi keputusasaan yang sunyi. Ia memenangkan pertempuran sesaat, namun kalah telak dalam perang memperebutkan kebahagiaan sejati. Malam setelah perayaan ulang tahun perusahaannya, suasana di rumah Rania terasa hangat dan tenteram. Setelah para tamu dan kerabat pulang, hanya tinggal Rania dan Arka yang duduk di teras belakang, menatap taman yang diterangi lampu-lampu temaram. Bunda hebat sekali tadi di panggung, puji Arka, memecah keheningan. Aku bangga banget sama Bunda. Rania tersenyum,
mengelus rambut putranya. Terima kasih, sayang. Semua ini tidak akan ada artinya tanpa kamu. Arka terdiam sejenak, tatapannya menerawang. Bun, panggilnya pelan. Tadi waktu aku lihat Bunda di atas panggung, menceritakan semuanya dari awal, aku jadi kepikiran. Pasti berat sekali ya buat Bunda waktu itu. Rania menatap putranya. Di usianya yang ke-17, Arka memiliki kedewasaan dan kepekaan yang melampaui usianya. Setiap perjalanan pasti ada tanjakannya, sayang, jawab Rania bijaksana. Memang berat. Tapi dari situlah Bunda belajar bahwa kekuatan terbesar kita seringkali baru muncul saat kita dihadapkan pada kesulitan terbesar. Apa Bunda masih membencinya? Tanya Arka hati-hati. Ia tidak perlu menyebut nama. Mereka berdua tahu siapa yang dimaksud. Rania menggeleng pelan. Tidak. Kebencian itu seperti minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Itu hanya akan menyakiti diri sendiri. Bunda sudah lama melepaskannya. Bagi Bunda, dia hanyalah seseorang dari masa lalu, sebuah bab yang sudah selesai dibaca dan ditutup. Aku bersyukur punya Bunda, kata Arka tulus, matanya menatap ibunya dengan lekat. Terima kasih sudah berjuang begitu keras untuk kita berdua. Terima kasih sudah memberiku kehidupan yang luar biasa. Hati Rania menghangat. Inilah bayaran terindah dari semua kerja keras dan air matanya. Melihat putranya tumbuh menjadi pribadi yang penuh pengertian dan kasih sayang. Sama-sama, Nak. Sekarang, giliran kamu yang berjuang untuk masa depanmu. Kejar semua mimpimu. Jadilah pria yang kuat, tapi yang lebih penting, jadilah pria yang baik dan bertanggung jawab. Jangan pernah sakiti hati perempuan, dan selalu hormati komitmenmu. Nasihat Rania, bukan sebagai ibu yang menggurui, melainkan sebagai sahabat yang berbagi pengalaman hidup. Pasti, Bun. Aku janji. Mereka kembali terdiam, menikmati kebersamaan di bawah langit malam yang berbintang. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari taman. Rania bersandar di kursinya, memejamkan mata sejenak. Ia merasakan kedamaian yang begitu utuh, begitu sempurna. Semua kepingan hidupnya telah tersusun di tempat yang tepat. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin suatu saat Arka akan membawa pulang seorang gadis yang dicintainya. Mungkin suatu saat ia akan menemukan pasangan hidup yang sepadan. Atau mungkin ia akan terus seperti ini, menikmati kesuksesannya bersama keluarga dan sahabat. Apapun itu, ia tidak lagi takut. Ia telah membuktikan bahwa ia adalah nahoda dari kapalnya sendiri. Ia telah melewati badai yang paling dahsyat dan berhasil membawa kapalnya ke sebuah pulau yang indah, sebuah taman yang ia tanam dan rawat sendiri hingga bersemi dengan lebat. Rania membuka matanya, menatap langit yang tak berbatas. Ia tersenyum. Bukan senyum kemenangan atas orang lain, melainkan senyum kemenangan atas dirinya sendiri, atas takdirnya. Malam itu, di tamannya yang permai, ia berbisik pada semesta, terima kasih. 10 tahun kemudian, di barisan paling depan, duduk seorang pemuda tampan dan gagah berusia 17 tahun. Ia menatap ibunya dengan sorot mata penuh kebanggaan dan cinta yang tak terhingga. Pemuda itu adalah Arka? Perayaan malam itu berlangsung meriah, namun bagi Rania, momen paling berharga terjadi setelah semua tamu pulang. Saat ia dan Arka duduk berdua di teras belakang rumah mereka yang asri, sebuah percakapan dari hati ke hati mengalir, mengukuhkan ikatan mereka yang tak terpatahkan. Rania melihat pantulan dirinya dalam kedewasaan putranya, dan ia tahu bahwa semua perjuangannya tidak sia-sia. Namun, kehidupan, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, masih menyimpan beberapa babak penutup yang tak terduga, beberapa simpul terakhir yang perlu diurai sebelum sebuah buku benar-benar bisa dikatakan tamat. Setahun kemudian, Arka, yang kini telah menjadi mahasiswa tingkat pertama yang cemerlang, membawa pulang seseorang yang istimewa untuk pertama kalinya. Namanya Maya, seorang gadis manis berlesung pipit yang merupakan teman satu jurusannya. Maya bukanlah gadis yang mencolok. Ia sederhana, cerdas, dengan tawa renyah yang menular. Ia datang dari keluarga yang hangat dan bersahaja, dan Rania bisa melihat ketulusan terpancar dari matanya. Makan malam pertama mereka berlangsung di rumah Rania. Rania sengaja memasak sendiri, menciptakan suasana yang santai dan jauh dari kesan formal. Sepanjang malam,
Ia mengamati interaksi putranya dengan Maya. Ia melihat cara Arka menatap Maya, penuh kekaguman dan rasa hormat. Ia mendengar cara mereka berdiskusi tentang proyek kuliah, saling mendukung dan melontarkan ide. Tidak ada kepalsuan, tidak ada drama, hanya ada kemitraan dua anak muda yang tulus dan sehat. Hati Rania dipenuhi kelegaan yang luar biasa. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa siklus hubungan toksik yang pernah menjeratnya telah patah pada generasi putranya. Arka tahu bagaimana cara menghargai seorang wanita, karena ia dibesarkan oleh seorang wanita yang telah belajar untuk menghargai dirinya sendiri. Saat Arka sedang mengantar Maya mengambil sesuatu di mobil, Rania memiliki kesempatan berbicara berdua dengan gadis itu di dapur. "Jadi, bagaimana menurutmu Arka sejauh ini?" tanya Rania sambil tersenyum, menyodorkan segelas jus jeruk pada Maya. Maya tersipu, pipinya bersemu merah. "Arka baik sekali, Tante. Dia pintar, lucu, dan dia sangat menghormati perempuan. Dia selalu mendengarkan pendapat saya, tidak pernah meremehkan. Jujur, saya sangat mengaguminya." Rania tersenyum lebih lebar. "Saya senang mendengarnya. Pesan Tante cuma satu, Maya. Dalam sebuah hubungan, jangan pernah kehilangan dirimu sendiri. Kalian adalah dua individu utuh yang memilih untuk berjalan bersama, bukan dua separuh yang saling melengkapi. Terus kejar mimpimu, sama seperti Arka mengejar mimpinya. Saling dukung, tapi jangan pernah bergantung. Itulah fondasi yang paling kuat." Maya menatap Rania dengan tatapan kagum. Ia pernah membaca sekilas tentang kisah hidup Rania di internet, dan kini, mendengar nasihat itu langsung dari bibirnya, terasa begitu kuat dan bermakna. "Terima kasih, Tante. Nasihat Tante sangat berarti." Melihat benih cinta yang sehat bersemi di antara Arka dan Maya, Rania merasa seolah-olah tamannya kini tidak hanya ditumbuhi oleh bunga-bunga hasil jerih payahnya sendiri, tetapi juga oleh tunas-tunas baru yang menjanjikan, yang akan tumbuh menjadi pohon-pohon rindang di masa depan. Ia telah berhasil menciptakan warisan yang jauh lebih berharga dari sekadar imperium bisnis, sebuah warisan berupa cinta yang sehat dan penuh hormat. 2 tahun setelah pertemuan itu, saat Arka sedang sibuk dengan studinya di tingkat akhir, sebuah gema tak terduga dari masa lalu datang mengetuk pintu kehidupan Rania yang sudah tenang. Suatu sore, Lina datang ke kantor Rania dengan raut wajah yang sulit diartikan. "Ran, ada sesuatu yang harus aku sampaikan," kata Lina pelan setelah menutup pintu ruang kerja Rania. "Ini soal Bayu." Rania menghela napas, namun hatinya tetap tenang. Sudah lebih dari 1 dekade ia tidak mendengar nama itu disebut secara langsung. "Ada apa dengannya?" "Aku baru saja dihubungi oleh seorang pengacara desa dari kampung halamannya. Rupanya, salah satu kerabat jauh Bayu yang terakhir menampungnya, mencari cara untuk menghubungimu." Lina berhenti sejenak, memilih kata-kata yang tepat. "Bayu sakit keras, Ran. Kanker hati stadium akhir. Dokter bilang usianya tinggal menghitung hari. Dia tidak punya siapa-siapa, tidak punya biaya, dan meninggal dalam keadaan terlantar." Rania terdiam, mencerna informasi itu. Tidak ada lonjakan emosi, hanya kesunyian yang dalam. Pria itu, yang pernah menjadi pusat dunianya, kini berada di ambang kematian dalam kesendirian. "Kerabatnya tidak meminta uang," lanjut Lina. "Mereka hanya kebingungan. Mereka tidak sanggup mengurusnya, tapi juga tidak tega membiarkannya begitu saja. Pengacara itu menghubungiku sebagai jalan terakhir, mungkin sebagai pemberitahuan saja, mengingat kamu adalah mantan istrinya dan ibu dari anaknya." Malam itu, Rania tidak bisa tidur, bukan karena kesedihan, melainkan karena sebuah pertarungan batin. Haruskah ia peduli? Bukankah ia sudah menutup bab itu rapat-rapat? Bayu sendiri yang memilih jalannya. Namun, bayangan seorang manusia yang meninggal sendirian dalam penderitaan terasa mengganggu sisi kemanusiaannya. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk memberitahu Arka. Putranya kini sudah berusia 21 tahun, seorang pria dewasa yang berhak mengetahui kebenaran. Ia menceritakan semuanya dengan tenang dan objektif saat mereka sarapan. Arka mendengarkan tanpa menyela. Setelah Rania selesai, ia terdiam lama, mengaduk-aduk kopinya. Rania mengamati wajah putranya yang kini lebih banyak mewarisi ketenangan darinya daripada impulsivitas dari ayahnya. "Apa yang akan Bunda lakukan?"
Tanya Arka akhirnya. Bunda tidak tahu, sayang. Sebagian diri Bunda berkata ini bukan lagi urusan kita. Tapi sebagian lagi? Aku mengerti, potong Arka lembut. Ia meletakkan sendoknya dan menatap ibunya dengan tatapan yang bijaksana. Aku tidak punya ingatan atau ikatan emosional apapun dengannya, Bun. Dia adalah orang asing bagiku. Aku tidak ingin menemuinya, dan aku rasa itu tidak perlu. Rania mengangguk lega. Tapi, lanjut Arka, aku juga tidak ingin kita membiarkannya meninggal dalam keadaan seperti itu. Bukan untuknya, Bun. Tapi untuk kita. Untuk menunjukkan siapa kita. Kita bukan orang yang menaruh dendam sampai ke liang lahat. Kita adalah orang yang lebih baik dari itu. Rania menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. Bagaimana kalau kita bantu secara anonim, usul Arka? Lewat Tante Lina. Kita bisa pindahkan dia ke fasilitas perawatan paliatif yang layak, supaya sisa hidupnya bisa lebih nyaman dan tanpa rasa sakit. Kita juga bisa tanggung biaya pemakamannya yang sederhana dan pantas. Dia tidak perlu tahu itu dari kita. Ini hanya sebuah tindakan kemanusiaan terakhir. Setelah itu, kita benar-benar bisa menutup bukunya untuk selamanya. Rania tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia bangkit, memeluk putranya dengan erat. Inilah puncak dari semua yang pernah ia harapkan. Putranya tidak hanya tumbuh menjadi pria yang cerdas dan sukses, tetapi juga pria yang berbelas kasih dan memiliki kebesaran jiwa. Mereka melakukan persis seperti yang Arka usulkan. Melalui Lina, semua biaya diurus tanpa nama Rania atau Arka muncul dimanapun. 2 minggu kemudian, kabar datang bahwa Bayu telah meninggal dunia dengan tenang dalam tidurnya. Ia dimakamkan secara layak di pemakaman umum di kampungnya. Simpul terakhir dari masa lalu itu akhirnya benar-benar telah terurai. Bukan dengan amarah atau pembalasan, melainkan dengan sebuah tindakan pengampunan sunyi yang justru membebaskan Rania dan Arka sepenuhnya. Beberapa bulan setelah kepergian Bayu, Rania merasakan sebuah kelegaan yang tak terlukiskan. Seolah-olah sebuah beban tak kasat mata yang selama ini masih menggantung di udara, akhirnya lenyap tak berbekas. Ia merasa lebih ringan, lebih bebas. Pada masa inilah, hubungannya dengan Adrian, seorang arsitek duda yang brilian dan baik hati, mulai bergeser. Adrian adalah otak di balik desain kantor pusat dan beberapa butik Larasati Group yang ikonik. Selama bertahun-tahun, mereka adalah rekan kerja dan teman yang saling menghormati. Adrian tidak pernah melewati batas, selalu mengagumi Rania dari kejauhan, menghormati ruang dan masa lalunya. Namun kini, Adrian bisa merasakan perubahan dalam diri Rania. Ada aura keterbukaan baru yang terpancar darinya. Suatu Sabtu sore, setelah mereka selesai meninjau lokasi untuk proyek amal yang mereka kerjakan bersama, Adrian memberanikan diri. Rania, katanya, suaranya sedikit ragu namun tulus. Aku tahu kita selalu profesional. Tapi, maukah kamu pergi minum kopi denganku akhir pekan ini? Bukan sebagai CEO dan arsitek, tapi sebagai Adrian dan Rania. Rania tertegun sejenak, lalu sebuah senyum tulus merekah di bibirnya. Senyum yang sudah lama tidak ia tunjukkan pada seorang pria. Aku mau. Kencan pertama mereka sederhana. Mereka berjalan-jalan di sebuah galeri seni, berbagi pandangan tentang lukisan-lukisan yang dipajang. Percakapan mereka mengalir ringan, dari seni, musik, hingga impian-impian masa kecil yang terlupakan. Rania menemukan dirinya tertawa lepas, merasakan sebuah debaran halus yang sudah lama ia lupakan. Ini bukan cinta yang meledak-ledak seperti masa mudanya. Ini adalah sesuatu yang lebih tenang, lebih dalam. Sebuah koneksi antara dua jiwa dewasa yang sama-sama pernah terluka, sama-sama telah membangun kembali hidup mereka, dan kini bertemu di persimpangan jalan yang damai. Hubungan mereka bersemi secara perlahan, seperti bunga yang mekar di musim semi. Tidak ada tekanan, tidak ada ekspektasi. Hanya ada rasa saling menghargai, kenyamanan, dan kebahagiaan sederhana saat bersama. Malam itu, setelah kencan ketiganya dengan Adrian, Rania pulang ke rumahnya yang sepi. Arka sedang pergi berkemah dengan teman-temannya. Rania berdiri di balkon kamarnya, menatap kerlip lampu kota yang membentang seperti permadani bintang di bawahnya. Ia teringat pada dirinya 12 tahun yang lalu.
Seorang wanita hancur yang berdiri di koridor rumah sakit, di ambang batas kesabarannya. Siapa sangka wanita itu bisa berdiri di sini sekarang, di puncak dunianya, dengan hati yang damai dan penuh harapan. Arka akan segera lulus dan memulai kehidupannya sendiri. Sarangnya akan segera kosong. Dulu, pemikiran itu mungkin akan membuatnya sedikit takut. Tapi sekarang, ia tidak merasakan ketakutan. Ia justru merasakan antusiasme. Tamannya sudah bersemi dengan indah, warisannya sudah ia ciptakan. Dan kini, sebuah jalan setapak baru yang tak terduga muncul di antara bunga-bunganya, mengundangnya untuk menjelajahi babak baru dalam hidupnya sendiri. Ia mengambil napas dalam-dalam, menghirup udara malam yang sejuk. Masa lalu telah memberinya pelajaran. Masa kini memberinya kebahagiaan. Dan masa depan? Masa depan adalah sebuah lembaran putih yang siap ia tulis dengan kisah-kisah baru. Kisah tentang Rania, bukan sebagai istri yang terhianati, bukan hanya sebagai ibu yang berjuang, tetapi sebagai seorang wanita utuh yang telah menemukan kekuatannya, kedamaiannya, dan kini siap untuk menyambut cinta yang datang pada waktunya yang tepat. Tamannya akan terus bersemi, lebih indah dari yang pernah ia bayangkan.